Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan tentang Ester menjalankan sebuah panggilan. Saudara, pernahkah Anda merasa aman sementara orang di sekitar Anda merasa terancam? Atau Anda tahu ada sesuatu yang harus Anda lakukan tapi Anda takut mengambil resiko? Ester mengalami hal itu. Ester adalah seorang ratu yang hidup dalam kemewahan istana. Dia menghadapi dilema yang sama. Dia takut melakukan sesuatu. Ia bisa saja diam dan selamat sendirian. Atau dia perlu berbicara dan mempertaruhkan nyawanya. Pilihan ada di tangan Ester. Dan jika hari ini Anda ataupun saya menghadapi hal itu, apa yang menjadi pilihan kita? Saudara, di dalam Ester pasal 4 ayat 13 sampai 16, di sana dicatat bahwa Mordekai menyampaikan pesan yang menggugah kepada Ratu Ester. Dia berkata, "Jangan kira karena engkau di istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab jika engkau tetap diam pada saat ini, maka kelegaan dan perlindungan akan timbul bagi orang Yahudi dari tempat lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Saudara, kemudian Ester pun menjawab, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi, berpuasalah untuk aku. Aku beserta dayang-dayangku akan berpuasa juga. Setelah itu aku akan menghadap raja sekalipun dilarang. Kalau aku binasa, aku binasa." Saudara, ada 3 panggilan penting dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. 1, posisi dan kenyamanan itu bukan jaminan keselamatan. Ester tergoda pada awalnya untuk berpikir bahwa statusnya sebagai ratu akan melindunginya dari pembantaian bangsanya. Namun, kembali Mordekai mengingatkan dan menegur Ester. Keselamatan itu tidak otomatis datang karena sebuah posisi. Terkadang kita perlu keluar dari zona nyaman demi sebuah kebenaran. Kedua, Tuhan memanggil kita untuk bertindak di dalam iman, bukan kepastian hasil. Apa artinya? Artinya bahwa Ester tidak tahu apakah raja akan mengulurkan tongkat emas pada waktu itu. Tetapi yang ia tahu dan ia yakini adalah bahwa ia harus bertindak. Ester pada akhirnya berkata, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi, berpuasalah untuk aku. Aku beserta dayang-dayangku akan berpuasa juga. Setelah itu aku akan menghadap raja sekalipun dilarang. Kalau aku binasa, aku binasa." Ini bukan sebuah kepasrahan, tapi ini adalah sebuah tindakan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu kebutuhan bangsanya pada waktu itu. Dia berdoa dan berpuasa, dia menghadap raja. Saudara, Tuhan juga memanggil setiap kita setia untuk bertindak dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Sama seperti Ester, dia serahkan segala hasilnya kepada Tuhan. Maka hari ini ketika Tuhan mau pakai kita, Tuhan juga mau kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ketiga, posisi kita saat ini bukan kebetulan. Entah Anda sebagai pemimpin, atau Anda sebagai karyawan, atau Anda sebagai orang tua, bahkan seorang pelayan. Tuhan menempatkan Anda dan saya di lingkungan ini untuk suatu tujuan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda ataupun saya menyadari saat seperti ini? Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi berkat karena takut. Tuhan ingin kita melakukan sesuatu tindakan. Saudara, saat ini dunia penuh dengan ketidakadilan. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan orang-orang banyak yang menanti pertolongan dari setiap kita. Seperti Ester, kita pun dipanggil untuk bangkit dan bertindak. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan iman yang berkata, "Aku akan pergi sekalipun dilarang. Jika aku binasa, aku binasa." Jangan biarkan ketakutan membungkam suara kebenaran melalui hidup Anda. Mulailah dari hal kecil yang Tuhan percayakan hari ini. Sebab siapa tahu justru untuk saat seperti inilah Anda ada dan dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati dan menuntun setiap kita. Amin.